Salam sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pernahkah kalian melihat serbuk besi di dalam pasir? Bagaimanakah cara memisahkannya? Nah, akan terjawab pada materi hari ini tentang pemanfaatan medan magnet. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnet, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. Yang kedua, menjelaskan teori kemagnetan bumi. Yang ketiga, mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir. Yang keempat, menentukan jenis magnet yang cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi. Yang kelima, menjelaskan prinsip kerja kereta maglev. Nah, kehidupan makhluk hidup di bumi ini sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Mengapa? Karena bumi adalah magnet raksasa. Nah, medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Nah, ini contoh beberapa hewan yang hidupnya dipengaruhi oleh medan magnet bumi, yaitu migrasi ikan salmon ke tempat tertentu ya pada musim tertentu. Lalu migrasi dari penyu. Nah, medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Jadi selain mempengaruhi makhluk hidup, ya, magnet bumi itu juga dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan di sekitar permukaan bumi. Nah, kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi itu disebut deklinasi. Sedangkan ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan yang membentuk sudut horizontal permukaan bumi disebut dengan sudut inklinasi. Nah, gambarnya seperti itu. Mana yang deklinasi, mana yang inklinasi, silahkan kalian perhatikan dengan baik gambarnya. Ya, ada simbolnya itu D, itu deklinasi, sedangkan I itu adalah sudut inklinasinya. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet yang sering dikenal dengan istilah biomagnetik. Nah, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Nah, apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan tempat. Nah, migrasi itu dilakukan oleh beberapa makhluk hidup, diantaranya adalah burung, penyu, ikan salmon, lobster duri, dan bakteri. Di dalam tubuh hewan yang memiliki biomagnetik, ada sel-sel yang sensitif secara magnetis. Nah, tadi sudah ada 2 contoh hewan, Ibu contohkan lagi burung. Bagaimana peristiwanya? Burung yang bermigrasi pada malam hari karena burung akan melihat magnetis bumi dan mengarahkan diri sendiri selama penerbangan di malam hari. Para peneliti menemukan molekul yang disebut kriptokromes atau protein mata yang mengubah zat kimia di hadapan medan magnet itu
ada di retina mata burung yang bermigrasi. Molekul tersebut memengaruhi sel-sel penginderaan cahaya retina untuk membantu otak menavigasi selama penerbangan. Magnet dapat juga digunakan sebagai salah satu cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini cara sederhananya, ya, itu contoh animasinya, ya, bahwa magnet itu hanya akan menarik benda logam, ya, sehingga jika magnet itu dilewatkan di pasir yang ada serbuk besinya, maka serbuk besinya akan tertarik. Atau dengan alat yang agak modern seperti ini, seperti animasi itu. Nah, alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnet. Yang pertama adalah generator. Adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, itu alat yang generatornya yang sederhananya. Nah, ini yang sudah diaplikasikan di PLTA, ya, perusahaan listrik tenaga air. Di situ kalau kalian perhatikan di animasinya itu ada generatornya. Ya. Yang kedua, dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda kayu. Nah, dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, sebenarnya mirip dengan generator, ya. Nah, ini alatnya, ya. Jadi ada dua macam, dinamo AC dan dinamo DC. Nah, itu yang ada di sepeda, mungkin zaman sekarang sudah tidak ada lagi atau jarang sekali ya sepeda yang seperti itu. Kalau zaman dulu banyak. Berikutnya, transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC arus bolak-balik ke taraf yang lain. Nah, bekerjanya berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, seperti itu animasinya atau cara prinsip kerja dari transformator. Ada bagian yang primer, ada bagian yang sekunder. Nah, mungkin gambar ini bisa lebih jelas ya. Jadi ada yang disebut transformator step down, ada yang disebut transformator step up. Nah, kalau kalian perhatikan di situ gambarnya, setiap inti besi itu diberi lilitan kawat yang jumlahnya berbeda antara primer dan sekunder. Nah, dari situ dapat kita hitung energi pada trafo itu masing-masing. Ya. Nah, energi itu disimbolkan dengan W, di situ WP sama dengan WS. Nah, W atau energi itu sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus V dikali I dikali T. V itu tegangan, I itu kuat arus, dan T adalah waktu. Nah, karena waktunya bersamaan, T dibagi T itu nanti akan 1. Ya. Tinggallah VP dikali IP sama dengan VS dikali IS. Nah, untuk kita mengetahui nilai tegangan atau kuat arusnya, maka kita buat perbandingan ya, antara masing-masing bagian primer dan bagian sekunder. Ya, diperhatikan rumusnya dengan baik. Nah, faktor berikutnya adalah jumlah lilitan. Jika kita masukkan faktor jumlah lilitan itu, maka perbandingannya kita tambahkan, yaitu membandingkan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder. Nah, masing-masing trafo itu memiliki efisiensi yang dapat dihitung menggunakan rumus. Eta, itu simbol yang seperti N ya, bukan N, seperti N itu dibaca eta, sama dengan daya keluar dibagi daya yang masuk. Ya.
dikali 100%. Nah, eta kalau dayanya kita ganti dengan rumus V dikali I, maka Vs dikali Is dibagi Vp dikali Ip kali 100%. Beberapa produk teknologi yang menggunakan prinsip magnet. Yang pertama, MRI, Magnetic Resonance Imaging, digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, untuk merekam pikiran manusia, dan untuk deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Nah, itu alatnya, ya, seperti itu. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga nuklir. Merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Nah, seperti itu animasinya, ya, bagaimana energi nuklir itu dapat digunakan. Yang ketiga, kereta maglev, magnetically levitated, atau kereta terbang. Menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Nah, meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam, tidak akan terjatuh dan tergelincir. Nah, itu keretanya, bagaimana jalannya seperti animasi itu. Ayo selesaikan soal latihan transformator halaman 36. Terima kasih atas ketekunan kalian dalam belajar. Nah, berdoalah setelah belajar hari ini.